Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sistem gerak manusia. Apa sih yang akan dipelajari hari ini? Apa saja contoh dari gerakan manusia? Contoh dari gerakan manusia diantaranya berjalan, menulis, berbicara, berkedip. Gimana sih caranya agar kita bisa berjalan, menulis, berbicara, dan berkedip? Ketika kita bisa berjalan, berarti kita punya kaki. Untuk menulis karena kita punya tangan. Berbicara karena kita punya mulut, lidah, dan pita suara. Kalau berkedip, itu gerakan berkedip, itu karena kita punya kelopak mata. Nah, pernah nggak sih kalian bayangin ketika kita berjalan, kita nggak punya tulang, cuma dagingnya doang. Kita berjalannya kayak gimana sih? Jika kita tidak memiliki tulang pada kaki, maka mungkin kita akan bergerak seperti ulat. Nah, untuk lebih lanjut kita pelajari satu-satu ya mengenai sistem gerak manusia. Pada dasarnya sistem gerak manusia itu ada dua macam, ada sistem gerak aktif dan ada sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif ini yaitu menggunakan otot. Otot bahasa sederhananya adalah daging. Jadi ketika kita bergerak, yang bergerak aktifnya itu adalah otot atau daging. Contohnya pada kelopak mata. Kelopak mata walaupun kita tidak memiliki tulang, itu kelopak mata dapat menutup karena kita memiliki otot pada kelopak mata. Nah, kenapa sih otot itu disebut alat gerak aktif? Karena otot merupakan bagian yang bergerak. Sementara alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang itu dapat bergerak jika ada otot. Jadi tulang itu merupakan bagian yang ikut bergerak dari si gerakan yang dihasilkan oleh otot. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tulang saja dulu. Tulang atau kumpulan tulang nanti kita sebut dengan rangka. Rangka ini memiliki fungsi, diantaranya memberikan bentuk tubuh, melindungi organ, dan sebagai tempat melekatnya otot, serta ada fungsi lain. Kita bahas satu lagi. Bentuk tubuh. Bentuk tubuh di sini ada gambar, contohnya bentuk bagian apa nih? Ya, hidung ya. Bentuk hidung manusia antara kamu sama teman kamu tentunya berbeda dong. Ada yang mancung, ada yang bengkok, ada yang besar. Itu karena dipengaruhi oleh bentuk tubuh atau bentuk tulang yang dimiliki seorang manusia. Nah, makanya tulang atau rangka itu fungsi pertamanya adalah memberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah melindungi organ. Nah, contohnya di sini. Ini ada tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk itu ada organ yang sangat penting bagi manusia. Apa aja contohnya? Ya, jantung, paru-paru itu dilindungi oleh tulang rusuk seperti pada gambar. Kemudian fungsi ketiga adalah tempat melekatnya otot. Jadi daging itu nempelnya pada rangka manusia seperti pada gambar. Fungsi keempat adalah di tulang merupakan pembuatan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini dihasilkan pada tulang pada bagian sumsum tulangnya. Nah, sumsum tulang ini di bagian dalam tulang dihasilkan sel darah merah pabriknya gitu. Nah,
Rangka itu sendiri kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan juga anggota gerak. Kita bahas satu-satu ya dari rangka kepala. Di rangka kepala ini coba kalian tunjuk bagian tulang dahi kalian sendiri. Tulang dahi, hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang belakang, tulang ubun-ubun. Sementara yang termasuk dalam rangka badan diantaranya adalah tulang leher, tulang dada, tulang belikat bagian belakang. Kalau kalian suka masuk angin, sakit punggung, itu disebutnya tulang belikat. Sementara bagian depan itu ada tulang selangka, dan ke bagian bawahnya yang di samping ini yang jumlahnya banyak itu tulang rusuk. Dan ada dari ujung leher bagian belakang sampai bawah, ini disebutnya tulang belakang. Sementara bagian bawah tempat kita duduk itu terdapat tulang gelang panggul yang ini, kemudian ada tulang paha. Kita bahas dulu nih tulang punggung atau tulang belakang yang ada di dari ujung leher. Dari ujung leher itu berarti di atas ada 7 ruas tulang leher. Di bagian agak bawahnya ada tulang punggung, ada sebanyak 12 ruas. Ada tulang pinggang, ada 5 ruas. Tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Manusia punya ekor nggak? Punya, hanya saja pendek. Kalau panjang nanti tulang ekor kita kepanjangan, nantinya seperti kucing atau kera. Nah, rangka anggota gerak itu terdiri dari tangan dan kaki. Anggota gerak bagian atas itu lengan atas, ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Coba kalian perhatikan, tulang hasta itu berdekatan dengan ujung tulang keling yang ada di kelingking. Sementara tulang pengumpil itu selurusan sama jempol. Sekali lagi, hasta itu selurusan dengan kelingking, pengumpil itu selurusan dengan jempol. Sementara pada anggota gerak bawah, pada kaki, itu ada tulang paha, tempurung lutut, tulang betis bagian belakang, sementara bagian depannya adalah ada tulang kering. Ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.